Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman telah hadir kembali untuk membahas next yang kedua nih. Lagi seru-seruan. Juga terima kasih kepada Ustadz Agus Alian, MA. Beliau adalah seorang aktivis dari bidang permasjidan yang memang sehariannya itu beliau itu adalah di bidang bimas ya Ustadz ya? Ya, Kementerian Agama Kota Depok. Nah, tadi sedikit saya menyinggung untuk masalah akustik. Nah, ini ada Pak Arman karena tadi belum tuntas, sekarang kan kita tuntaskan para penonton yang budiman. Biar kita tahu seluk-beluknya apa sih kegunaan itu akustik khususnya di masjid. Jadi kita nggak kalau bahasa yang sekarang itu nggak lebay lah ya. Jadi dikit-dikit komplain, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit semuanya lah gitu. Nah ini kita bahas lagi tentang masalah akustik khususnya suara di dunia persuaraan karena masjid memang salah satunya ada di suara tadi. Imamnya bagus, orang juga udah usuk banget. Tadinya nggak usuk, ya itulah indahnya itu ketika dikumandangkan atau didengarkan suara sound system yang bagus, lantunan ayat kursi yang dibantu dengan sound system yang bagus. Saya minta pendapatnya Pak Arman ini gimana sih istilahnya supaya sebisa maksimal mungkin lah untuk menata tata suara tadi menjadi sangat ideal. Khususnya di masjid-masjid, kan masjid juga banyak, ada yang besar, ada yang kecil, ada masjid biasa, ada masjid jami dan masjid raya kan gitu kan. Ini gimana nih sepak terjangnya Pak Arman untuk mengadvis mereka khususnya para ketua DKM biar mereka itu agak melek sedikit untuk masalah bidang tata suara khususnya akustik di masjid. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya mencoba untuk menjelaskan apa sih akustik itu. Kadang-kadang orang selalu berpikir atau bahkan terlintas gitu. Oh ini masjid mesti pakai peredam. Apa sih bedanya antara akustik dengan peredam? Itu dua hal yang berbeda ya. Akustik dan peredam itu dua hal yang berbeda. Peredam itu biasanya digunakan untuk di studio atau digunakan di ruangan-ruangan tertentu yang diharapkan bahwa suara dari luar tidak masuk ke dalam dan suara dari dalam tidak keluar. Itu maksudnya peredam. Peredam ini bisa saja merusak kondisi akustik di dalam. Gitu. Kadang-kadang terlalu over dia redam, akhirnya orang lelah. Gampang capek. Jadi akustik itu adalah akustik yang baik itu seperti apa sih? Akustik yang baik itu adalah suara sebaiknya tidak terlalu memantul dan tidak terlalu menyerap. Natural ya jatuhnya. Natural, artinya tidak terlalu memantul dan tidak terlalu menyerap. Nah, kondisi di masjid di Indonesia yang ada adalah, waduh, saya pengen bangun masjid nih, pokoknya saya bikin semuanya marmer. Pokoknya kubahnya saya pengen berbentuk kubah setengah bola yang pada akhirnya itu akan sangat merusak suara. Punya duit masalahnya mereka. Nah, itulah masalahnya. Jadi gini. Kita sebagai orang akustik itu kan kita belajar dari akustik terbaik itu terletak di mana sih? Akustik terbaik itu terletak di kuping kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan atau mendesain kuping manusia itu agar dia punya diffuser. Diffuser itu gini. Satu bidang yang tidak teratur sehingga begitu suara datang tidak memantul sempurna. Begitu suara datang pantulannya akan dipantulkan segala arah sehingga orang yang mendengarkan suara pantulan dia tidak mendengarkan suara pantulan itu dengan power yang hampir sama dengan suara yang datang. Itu ada diffuser namanya. Setelah proses terdiffuse, ini kan masih ada energi meskipun kecil. Makanya dia membutuhkan absorber. Absorber itu seperti karpet, kain-kain. Biar tidak memantul suaranya. Dia serap suaranya. Jadi setelah dia dipecah ke segala arah, masih ada sisa suara nih. Diseraplah dia. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kuping manusia. Coba antum lihat, kuping manusia ini ada diffusernya nih. Lihat, paling tidak teratur sudah kuping manusia. Kok ini ada lekukan begini segala macam. Artinya apa?
manusia mendengarkan suara dari luar, suara dengan semikian dengan spektrum frekuensi yang ngaco, masuk ke kuping, sama kuping kita dipecah dulu nih. Kalau suaranya itu nggak murni, lu nggak boleh masuk kuping. Kepantul dulu nih. Energi-energi yang nggak terlalu kenceng, yang menjadi sampah-sampah suara itu, sudah dipecah dulu. Begitu suara yang sudah tersaring ini, masuk ke bagian kuping yang lebih dalam. Di dalam kuping kita tuh ada yang namanya bulu-bulu. Bulu-bulu, ya. Nah, bulu-bulu di kuping itulah yang berfungsi sebagai absorber. Akhirnya kita mendengarkan suara itu enak, nyaman. Nah, di masjid, janganlah kita bilang, wah terlalu bagus nih, indah nih, pakai marmer semuanya. Jangan. Karena di masjid itu, kita bikinlah sebagai miniatur kuping kita. Tempatkanlah diffuser di tempat-tempat yang baik, layak. Ini Alkowi ini keren. Artinya, kalau dia pasang semua dinding dengan dinding yang rata, itu begitu saya ngomong A, itu akan ada proses reverberasi. Proses reverberasi itu pantulan yang pantulan ke pantulan yang hampir sempurna dan kembali ke kita. Akhirnya kita mendengarkan suara balik kita itu kadang-kadang suaranya sebenarnya kok ini suara di masjid ini kenceng banget kita dengar tapi nggak jelas. Ya. Banyak suara gede banget tapi nggak jelas. Karena yang nggak bikin jelas itu adalah suara memantul. Suara memantul tadi. Ya. Bagaimana nih saya ngomong? A misalnya. Tapi suara yang memantul ke dinding pun hampir sama dengan suara yang datang sama saya. Dia mantul ke sana membutuhkan waktu, mantul ke sana membutuhkan waktu, dan kemudian baru sampai ke kuping kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak bisa mendengarkan A lagi. Yang kita mendengarkan A plus aksen, A aksen 2, A aksen 3, bener nggak? Ya. Jadi bener-bener ngaco. Nah, Alkowi sudah bikin seperti ini. Kemudian insya Allah nanti ini akan dipenuhi dengan karpet dan itu akan membuat akustiknya akan sangat baik. Ya. Tidak aman. Silakan Sat. Ya, silakan. Kita melihat tadi penjelasan Pak Arman, siapa saja yang kira-kira terlibat di dalam kualitas akustik ini? Tadi kalau disampaikan agak mengena kepada proses rekonstruksi ya, bangunan masjid itu. Nah, apakah juga ada arsitek atau orang-orang sipil yang kemudian harus melibatkan dalam proses agar ada combines, nyambung antara kualitas akustik dengan konstruksi masjid gitu Pak? Oke. Begini, untuk masalah masjid ini, pembangunan masjid kan arsitek itu memang mereka sudah paham sebenarnya. Kalau kita dari awal sudah menyuarakan, Pak, kita pengen bikin agar reverberasi di dalam ruangan ini tidak terjadi sedemikian hebat. Dan itu jauh lebih murah kalau sejak awal. Ya. Karena kalau misalnya tidak sejak awal, itu Bapak membuat panel-panel akustik itu bisa sangat mahal, Pak. Membuat panel-panel akustik itu yang kadang-kadang mesti ditempelkan yang namanya PAD. PAD itu Porphyroid Absorber Diffuser. Dan itu sangat mahal. Dan kalau kita pasang di semua dinding. Nah, kalau dari awal kita sudah bikin, itu akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Nah, pasanglah karpet, itu akan jauh lebih baik. Terus kalau misalnya ada marmer, oke, di depan nggak ada di bagian depan boleh ada marmer, tapi bikinlah marmernya yang berundak. Ingat di Masjidil Haram, semua kan marmer tuh, marmer yang sangat baik, kualitas nomor 1. Tapi mereka tidak pernah membiarkan membiarkan dinding itu dibikin flat sama mereka, dibikin berundak, dibikin tekstural. Makanya gitu, wah kayaknya, dan itu bikin indah sebenarnya. Meskipun kita tidak tahu, wah ngapain ini kan biayanya tinggi karena mesti bikin undakan kemari ke sini kan makan bahan. Iya enggak? Profil lah bahasanya. Iya, dibikin profil dan sebagainya. Nah, ketika seorang arsitek di bidang akustik katakanlah seperti itu, seperti Pak Arman hari ini, apakah di awal pembangunan masjid itu dilibatkan pertanyaannya? Harusnya dilibatkan. Harusnya ya. Sejak awal sudah dibilang, Pak, tolong perhatikan diffusernya, perhatikan nanti absorbernya seperti apa. Baik, iya. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena selama ini pembangunan dijalankan oleh pihak masjid tanpa melibatkan stakeholder. Nah, sehingga inilah yang terjadi saat ini gitu, Pak. Nah,
Terus kemudian yang biasa terjadi juga gini Pak, ketika ketika masjid dibangun, ya kan, maunya sih padahal kan kalau misalnya dari awal dia sudah bikin kayak gini kan, teks ada loster-loster, ada anginan, kisi-kisi angin apa sebagainya, itu akan memecah suara ke segala arah dan akan bikin bagus suaranya. Dan ya, ketika akustiknya benar, kita bisa tahu dari kita ngomong aja di masjid itu dengan tanpa harus ada sound system, suara kita terdengar jelas. Tidak bergema. Tidak bergema. Antum kan biasanya gini kalau misalnya ngomong, buset, udah ada pantulan. Itu baru A yang terputus. Ketika suara kita merepet, Assalamualaikum wabarakatuh, assalamu, baru datang pantulan Assalamualaikum. Pantulan berikutnya datang pantulan, akhirnya nggak jelas ini ngomong apa sih. Delay, jadi suaranya delay ya. Kayak gitu. Nah, itu untuk persoalan akustik. Demikian penjelasan saya Pak Cece. Baik, ini sangat menarik lagi. Sampai sudah jauh seperti itu karena Ustadz Agus Alian ini mau menanyakan tentang hal akustik itu memang harus dari awal itu dilibatkan paling tidak satu dia arsitek juga dia berkoordinasi dengan si sound system tadi atau dikombinasi dengan tata suara tadi. Kebetulan memang di Masjid Al-Qawi ini saya memanagenya masjid ini memang ramah lingkungan. Kenapa? Kami tidak ber-AC sengaja. Ini tuh untuk tidak memantulkan suara. Satu, kita bisa sehat di dalam masjid juga. Hemat biaya kita sudah pakai PLTS. Investasinya itu bukan bukan sedikit tuh. Itu bahkan sampai menyentuh angka 100 juta. Investasinya aja itu. Tapi begini Pak, saya pernah belajar juga untuk masalah tata udara. Tata udara itu yang notabene itu ada di bidang air conditioner. Kalau kita pakai ruangan AC dan itu tidak ada sirkulasi yang disebut dengan exhaust fan, itu kita mati. Karena rumusnya itu udara jenuh dibikin tidak jenuh. Yeah. Jadi Jepang itu dia memproyeksikan tuh apapun bentuknya itu harus ada sirkulasi. Semisal AC ini biasanya dia mengeluarkan hawa dingin dari bawah. Dia ada tuh. Nah, di bawah itu ada yang disebut dengan swing atau sayap. Di atasnya itu dia ada filter. Yeah. Jadi dia menghisap debu di bawah bagus. Sama ketika suara tadi. Suara itu ketika dilepas, dikeluarkan itu benar-benar lepas. Jangan tabrakan. Sebenarnya ilmunya sama ini dengan tata suara gitu. Saya bangun masjid ini berpikirnya ini bukan setahun 2 tahun. Saya pikirnya udah 3 tahun dia sudah koordinasi semuanya itu kepada memang tim ahli. Jadi makanya apapun bentuknya, apapun yang akan kita lakukan harus kita bertanya dengan makomnya. Yang pernah podcast yang duluan kan saya bilang kalau misalnya itu makomnya kasih yang makomnya. Kalau memang nggak bisa bilang nggak bisa. Jadi kesian Pak Arman. Bangun masjid mahal-mahal pakai marmer kan udah pakai apa sih granit yang luar biasa, granit harganya itu mungkin 1,2 juta itu per meter. Itali punya. Dengan ininya pakai marmer pula kan, yang harganya 1 juta semeternya. Bagus memang. Ngelihat mata, keindahan mata. Pendengaran ngos-ngosan, sama aja kita dibunuh di dalam tempat. Iya. Gitu loh. Nah, ini memang sangat menarik sekali, pokoknya apa ya? Itu sound system memang harus diatur, itu juga dari Dewan Masjid itu juga sudah memberitahukan mewar-wara kepada semua masjid khususnya itu bukan pengurus DMI aja, semua masjid itu kalau bangun masjid, mbok iya harus ada arsiteknya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yeah. Jadi jangan arsitek-arsitekan. Arsitek yang tidak ngerti apa-apa kadang-kadang dia itu mungkin tua di teoritis. Yeah. Gitu. Enggak tua di praktekum. Kita pakai yang tua di praktek. Terus juga harus berkoordinasi dengan tadi advis tadi tuh. Penasehat-penasehat atau disebut dengan konsultan. Jadi kita buat supaya jamaah ini aman. Sholat ini enak.
Nikmat. nikmat. Gimana mau kita mau dapat petunjuk? Kita sendiri aja tidak memberikan petunjuk pada mereka. Gitu loh. Tapi ini juga nanti bisa di penjelasan itu mungkin pesan dan pesan untuk Ustadz Agus Alian seperti apa? Karena tadi justru diterangkan ke Pak Arman itulah butuhnya masjid pakai pengeras suara harus dibarengi dengan konstruksi bangunan yang ada. Percuma kita bangun masjid sehebat-hebatnya bangun masjid tapi tidak ada ruangan tertutup. Ada ruangannya nggak ada ruangan jeda atau sirkulasi lah yang saya buat ini itu nanti kita akan mati berdiri. Iya. Banyak kan orang habis sholat meninggal itu. Gitu. Monggo silakan pesan dan kesannya Ustadz seperti apa diskusi malam ini biar agak nyambung nanti mungkin Pak Aman juga akan menyampaikan sedikit ilmu-ilmu apa sih lagi yang akan kita korek gitu. Monggo silakan waktu dan tempat. Monggo silakan. Alhamdulillah menarik. Saya mencermati dari yang disampaikan oleh Pak Arman dan juga Pak Cece bahwa dari segi konstruksi kita malam ini berada di Masjid Al-Qawi. Saya mengamati sudah representatif. Namun kalau bisa lebih gede lagi nanti ke depannya, tambah ke belakang ya. Karena kemarin waktu acara kita, ini kok nggak digedekan lagi sampai ke sana. Saya kira karena faktor parkir juga akan kita pertimbangkan begitu ya. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Arman di awal. Saya perlu mempertanyakan itu karena selama ini kita jalan sendiri-sendiri kan gitu. Nah, jalan sendiri. Nah, alhamdulillah ini Pak Cece melibatkan teman-teman kita ya, stakeholder yang terkait dengan tata suara, kemudian hal-hal yang bersifat konstruksi ya berefek kepada tata suara itu juga kan gitu. Nah, kemudian tadi sifatnya alami sekali masjid ini tanpa AC. Tanpa AC. Nah, memang sengaja kita pakai AC bukannya ngirit. Nah, memang kita sudah sebenarnya ini mau dan tidak mau ya Pak Arman ya. Dari pengurus masjid kita untuk bergeser sejenak untuk ke arah ini. Ya, dalam konteks bagaimana akustik ini penting. Karena selama ini yang terlihat di kita adalah hanya melihat dari sisi luarnya saja, ya keindahan masjid, megahnya sebuah masjid, tapi kemudian kualitas agar kemudian orang cenderung tertarik, ya getaran hatinya untuk datang ke masjid ini kan juga faktornya tadi disampaikan adalah faktor suara. Suara kemudian menyampaikan pesan suara itu yang membuat orang akan terganggu positif ya dalam tanda kutip, mereka akan segera datang ke tempat ibadah itu. Nah, oleh karena itu kami mengamati dan melihat ini sebagai praktisi masjid ini penting karena selama ini kita hanya mencermati adanya masjid berdiri kokoh tapi tidak melibatkan beberapa orang yang ahli di bidangnya untuk membuat sebuah rekonstruksi masjid yang representatif, mewakili dari semua jamaah. Nah, masjid tadi membuat pengajian tapi ternyata tidak maksimal, kualitas pengajiannya tidak sampai pesan yang disampaikan. Kemudian kita baca salawatan tapi kemudian tidak sampai juga pesan ya. Ini kan bicaranya membuat kita hati gitu ya. Ya hati di sini. Ya qalbun salim itu ada di tempat ibadah, bisa juga dalam kondisi kita qanaah kan begitu. Nah, tapi semua terminal yang paling akhir ketika kita beraktivitas dalam kehidupan ini adalah masjid. Orang sering mengatakan bahwa saya tenang dalam masjid itu karena memang masjid itu sangat bisa dinikmati dalam konteks estetikanya, dalam suaranya. Nah, awalnya tidak mau ngaji misalnya menjadi ngaji. Dia menjadi tamu dalam masjid itu ada taklim kemudian dia ikut ke taklim itu karena ada sesuatu yang menarik khususnya mengenai akustik ini. Nah, harapan kita perilaku. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Arman katanya adalah perilaku masyarakat kita yang justru harus bergeser. Nah, lalu itu diserahkan kepada yang ahlinya dan itu harus diberikan pencerahan kepada yang melakukan hal itu. Nah, kalau sistemnya dulu kita misalnya pencet on off, Pak Arman, sekarang modelnya digital atau model seperti AC, on off juga tapi model remote ya remote-nya. Nah, ini tidak begitu rumit mungkin ya masyarakat kita untuk mempelajari hal itu karena ada juga sebagian masjid orang azan sangat sulit karena memang harus dikunci.
tempat sound systemnya atau seperti apa, sehingga orang azan manual saja kan begitu. Hilang lagi dari sebuah seruan yang memang itu wajib untuk kita sampaikan, kita kumandangkan tapi ternyata tidak teraplikasikan. Maka kemudian nanti mungkin Pak Arman bisa menjelaskan bagaimana perilaku ini yang kita maksudkan adalah agar termudahkan dengan sistem informasi dan teknologi saat ini. Nah, mereka datang pas waktunya azan, pas waktunya sholat, mereka langsung melaksanakan hal itu. Nah, jadi di akhir ini saya mengapresiasi dan kita menyerukan kepada semua masjid nih, Ustaz Cece, Ya. dengan hadirnya Pak Arman malam ini, kita bisa menghimbau agar Dewan Masjid, kemudian teman-teman yang bergerak di dalam praktisi masjid untuk menoleh, memperhatikan, merubah mindsetnya, ya paradigmanya bahwa masjid itu bukan hanya sekedar kita untuk beribadah saja, bermuamalah, tapi juga kita bisa menikmati, menikmati dan menarik orang untuk bisa berjamaah. Insya Allah masjid itu akan sejahtera, masjid itu akan makmur, masjid itu akan menjadi pusat perhatian umat ketika ada yang menarik dalam masjid itu. Nah, khususnya bicara tentang sound system akustik ini. Nah, kalau ini tidak maksimal kita lakukan, saya pernah suatu masjid Pak Cece, kita ikut pengajian, betul kata Pak Arman tadi, suaranya menggema, pantulannya sangat terasa. Ya, kalau dilihat dari konstruksi masjidnya luar biasa bagus, tapi ternyata kok tidak sampai apa yang disampaikan oleh para kiai, para asatid, para ustadz dalam konteks taklim, dalam memberikan penjelasan-penjelasan tentang keagamaan itu. Apalagi pengumuman keluar. Ya. Nah, suara yang terdengar di masyarakat tentang seruan-seruan misalnya meninggal dunia atau PHBI atau apa. Ini kan juga jadi persoalan. Ada pengumuman apa sih tadi di masjid gitu kan? Ternyata kok tidak nyambung dengan kita begitu, Arman. Iya. Oke. Mungkin kali ini bisa kita demonstrasikan juga Pak. Artinya gini, kan kita tadi bicara tentang masalah Al-Qawi ini, gimana sih sound systemnya. Nanti saya mungkin minta antum untuk membaca membaca murotal Quran sejenak saja sambil kita mendengarkan suara speaker kita di sini seperti apa bunyinya, sehingga bisa ketahuan oh begini loh kualitas bunyinya. Itu pertama. Terus kedua, tadi kan kalau akustiknya udah benar, insya Allah suaranya itu istilahnya 70% udah baik di masjid itu. Kalau akustiknya benar. Iya. Yang kedua, faktor kedua tadi apa tadi? Adalah sound systemnya. Kenapa saya bilang sound system? Karena gini Pak, seperti yang dikatakan bahwa sound system itu adalah sebuah sistem tata suara yang meliputi perangkat-perangkat input dan output. Ingat, penempatan speaker kita tidak lakukan secara sembarangan loh Pak. Iya. Ada rumusnya ya? Ada rumusnya. Itu kalau misalnya dalam audio disebut dengan psikoakustik. Psikoakustik begini, saya kasih ilustrasi saja. Psikoakustik itu antum kalau misalnya nonton TV sejam 2 jam santai, maksudnya nggak capek, nggak ngantuk lah, apalagi seru banget misalnya filmnya, bener nggak? Iya. Karena sinkron antara suara dan gambar. Nah, biasanya sumber mengantuk di masjid itu sebenarnya gara-gara masalah, bukan cuma masalah akustik, tapi penempatan speaker yang tidak tepat. Buat jenuh orang jatuhnya. Buat jenuh orang. Jadi kondisi psikis itu memang terjadi karena keletihan psikis manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan manusia itu kupingnya punya GPS Pak. Kalau kita pejamkan mata, kita tahu oke, di sana ada motor yang berjalan, di situ ada bunyi kipas. Kita tahu. Bayangkan ketika kita melihat orang khotbah di depan, tapi ternyata speaker ada di belakang kita nih, nyorot. Kan nggak sinkron antara pandangan kita sama kuping kita yang punya GPS yang tahu harusnya suara datang dari sana bro. Bener nggak? Bukan dari belakang. Kok dari belakang? Dan itu paling maksimal. Antum punya konsentrasi itu paling maksimal 15 menit dan setelah itu ngantuk. Jadi bohong Bang. Jadi gini, orang bilang kok gua tempat paling ngantuk paling cepat udah masjid deh. Di rumah kasur empuk belum tentu bisa tidur.
Antum nongkrong di masjid 15 menit udah ngantuk, dia nggak sadar bahwa itu sebenarnya lebih diakibatkan oleh faktor psikoakustik tadi. Iya. Capek, lelah berarti ya. Kelelahan Kita otak nggak berarti ya. sadar, iya, keletihan otak yang memaksa kita untuk ya 2 kali lipat lah. Saya ngeliat di sana, saya berharap suaranya di sana, tapi kuping saya secara tidak sadar ambil suara dari sini. Iya, betul. Nah, itu yang disebut dengan psikoakustik. Sedikit Pak Arman, ada yang menyampaikan tentang akustik ini kan ada nama kata alat mixer. Siap. Ya. Nah, mixer itu terkadang menjadi argumentasi bagi pengurus DKM. Kami sudah beli mixer yang mahal nih Pak. Nah, lalu kemudian kami sambungkan dengan mikrofon, lalu suaranya jernih. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa dikategorikan sebuah hal yang sudah mewakili seperti yang saat Oke. Pak Arman sampaikan tadi? Karena orang beranggapan nominal angka terkait pembelian alat tadi. Oke. Itulah yang saya sering kali berusaha untuk tidak masuk ke perdebatan itu. Iya. Karena kami sebagai konsultan tata suara harusnya mengedepankan bahwa ini memberikan solusi, bukan kemudian ya kamilah yang tahu. Artinya kami berikan ini loh solusi yang tepat untuk Bapak lakukan, bukan cuma masalah mixer. Bapak kalau misalnya speaker ini antum geser saja misalnya 5 cm, percaya sama saya berubah suara. Iya. Bayangkan nggak? Kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala itu membuat kuping kita nggak satu ke bawah gitu? Kenapa nggak satu ke atas gitu? Tata letak pun itu harus dipertimbangkan. Jadi ketika dibilang sound system, berarti di dalam ada unsur sistem. Sistem pertama ada inputnya dari mana? Inputnya dari tadi dari imam misalnya atau muazin misalnya. Ya imam kalau suaranya cempreng, mau sound system harga 3 triliun pun tetap aja cempreng Pak. Nggak bisa dibohongin juga. Nggak bisa dibohongin. Makanya pilihan imam ya Pak, carilah imam yang bagus suaranya. Karena percuma kita beli mixer harga 1 miliar, tapi kalau sumber suaranya pun udah kacau, ya udah pasti kacau kesana-kesananya. Nah kalau sumber suaranya udah kacau, akustiknya kacau, mau sound systemnya sehebat apapun juga nggak akan. Tapi kalau akustiknya benar, ya kan, sumbernya benar, tinggal satu hal yang mesti kita benerin, sound systemnya harus benar. Apa itu yang benar? Secara sistemik harus tepat. Pertama, alat inputnya harus benar. Inputnya itu apa? Mikrofon. Pilihlah mikrofon yang benar. Harus tahu persis bedanya apa. Pak Arman, ini mikrofon imam nih. Mikrofon imam itu harus pakai yang mana? Harus pakai yang pakai headset kah? Harus pakai yang clip on kah? Atau harus pakai mikrofon todong kah? Mana coba? Kalau saya disuruh pilih, saya mungkin akan memilih bahwa banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, saya bilang paling bagus sebenarnya menggunakan mikrofon todong, standing mikrofon. Tapi orang harus cukup dekat, tahu dia sistem miking, paham dia sistem miking. Bagus hasil suaranya iya, tapi secara syariat pun bagus. Karena kenapa? Begitu imamnya berhalangan, misalnya dia kemudian keluarkan najis dan kemudian harus membatalkan sholatnya menjadi imam, dia clear, dia tinggal keluar dan tinggal digantikan sama orang baru, ya kan? Nah, bagaimana dengan yang pakai clip on yang antum pakai sekarang itu yang disebut dengan clip on? Clip on nggak masalah juga, bagus juga sebenarnya. Kita ngomong seperti ini bagus. Cuman ada satu kendala. Di Islam itu disunnahkan untuk membiarkan jenggot. Antum kalau jenggotnya panjang, kebetulan saya yang ngomong, digerabak-gerubuk nih, assalamualaikum, ini digerabak-gerubuk suara. Benar nggak? Iya. Itu pengalaman yang membicarakan bahwa memang banyak sekali yang terjadi seperti itu. Terus apa lagi solusi yang kedua? Kan nggak mungkin kalau misalnya begitu berhalangan imamnya gitu. Oke. Coba dulu. Bro, gitu. Kan nggak mungkin go overhand. Nah, ada juga kondisi yang lain. Kondisi yang lain adalah clip on. Clip on sebenarnya adalah yang cukup baik.
Kenapa? Karena begini, kalau headset. Kalau clip-on kan gini, kadang-kadang imamnya ada yang simpan di sini, kadang-kadang yang perutnya gendut disimpan di perut, kadang-kadang ada disimpan di sini. Setiap kita nge-set di satu sistem, kita sudah menentukan posisi terbaik di mana. Sehingga kalau terjadi perubahan-perubahan tata letak ini pun juga berubah suaranya. Mengaruh banget ya. Mengaruh banget ya. Gitu. Nah, kemudian kenapa saya kemudian menggunakan headset? Headset itu dia konstan. Dia senantiasa berada di situ. Ya kan? Dia senantiasa berada di situ. Jadi dia bisa dia bisa mempertimbangkan itu. Mempertimbangkan suaranya dia kencengin, sudah tinggal faktor dia. Itu dari segi input. Dari segi input kemudian masuk ke sound processing. Sound processing itu yang disebut dengan mixer. Bahwa ada mikrofon azan, ada mikrofon imam, ada mikrofon apa, masuklah ke sebuah yang namanya mixer. Nah, mixer ini dialah yang mengatur suaranya seperti apa yang akan dikeluarkan menurut rasa seni dari si sound engineer. Ada yang menarik sedikit Pak Arman, ketika kita katakan tadi membeli peralatan mixer yang mahal, lalu tadi dengan proses distribusi suara tadi, nah ada yang terlupa di situ misalnya mengenai konstruksi masjid. Nah, bagaimana kemudian korelasinya kita bicara Masjid Al-Qawi malam ini dengan sebuah studi korporatif yang terjadi seperti itu. Harga mixer yang tinggi, lalu konstruksinya di awal dilakukan, baru di mixer, apa yang bisa terjadi di situ? Oke, saya coba clearkan, mungkin saya coba menangkap itu. Bahwa Al-Qawi ini sudah bikin konstruksinya baik, secara akustik sudah oke. Kemudian sebenarnya mixer Al-Qawi itu nggak mahal. Cenderung kalau saya bilang ya bisa terjangkau oleh masjid. Makanya kami membuat produk ini, produk khusus untuk masjid, karena berharap bahwa masjid mampu membeli. Cuman diharapkan bahwa mixer ini dia mempunyai segenap fasilitas. Fasilitas apa yang perlu dipunyai oleh mixer ini? Satu, dia harus punya gain yang bagus. Jadi suara gain yang bagus. Kedua, ada kompresinya. Proses kompresi. Proses kompresi fungsinya untuk apa sih? Kan Pak, suara orang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang terlampau besar. Kayak kita di sini ya, ada beberapa imam yang suaranya kenceng banget. Ada imam yang ya mungkin suaranya ya semangat itu Pak. Terlalu semangat Pak. Semangat itu Pak. Itu Pak. Merdeka itu Pak. Jadi gini, dengan sistem kompresi ini, suara yang sayup-sayup secara otomatis bisa dibesarkan. Suara yang terlampau besar itu dia tekan. Itu yang kita butuhkan untuk sebuah mixer dengan preamp yang bagus. Nah, kalau yang lain sudah nggak terlalu Nah, habis itu baru yang namanya sound processor. Nah, ini penting. Kalau saya perhatikan banyak sekali orang melupakan sound processor ini. Padahal kalau mau dipikir bahwa kalau dalam sistem engineer, dalam sistem sound system ini, DSP atau sound processor itu masuk sebagai otaknya. Kalau mixer itu jantungnya, nah ini otaknya. Karena dia mengatur suara, speaker-speaker ini keluar kapan. Jadi misalnya kayak seperti sekarang ini kita berada di lantai 2 Masjid Al-Qawi, ada 4 biji speaker. Kalau dia tidak diatur waktunya kapan keluar, antum berada di sini nih, ya kan ada suara dari sana speaker, di sini juga ada antum dengar suara dari sini. Suara itu ada waktu tempuhnya. Otomatis kita akan mendengarkan suara yang akan lebih dekat dari kita terlebih dahulu. Kemudian baru mendengarkan suara yang speaker sana. Dia diberikan input pada momentum yang sama, tetapi lambat kita mendengarkannya. Jadi kita akan mendengarkan suara menumpuk. Itu baru 2 speaker. Bagaimana dengan 4 speaker kalau tidak pakai sound processor? Kita akan mendengarkan 4 speaker berbeda dalam satu momentum. Berantakan nggak suaranya? Oh iya, jelas itu sangat berantakan. Jadi memang membuat jenuh ya. Jadi kita bikin sistemnya bahwa salah satu bagian hidayah saya terjun di dunia audio karena itu tadi. Audio prinsipnya sama dengan bahwa suara yang terbaik
adalah suara yang berasal dari satu sumber. Dan suara yang satu sumber ini, kalau suaranya banyak sumber, harus kita bikin jadi satu. Suara ini kita bikin jadi satu. Ini ada 4 speaker, kita bikin satu suara. Jadi antum kalau berada di masjid ini, antum pejamkan mata seakan-akan speakernya berada di tengah. Dia tidak berada di samping kiri kanan. Oke. Baik. Luar biasa. Saudara melihat tes bacaan maratonnya ya nanti. Saya coba buka, karena antum yang mesti baca ini, kan antum yang akan menilai ini. Memang ini sangat luar biasa diskusi malam ini. Kita mengulik habis sound system di beberapa masjid ya. Mulik udah habis udah malam ini masalahnya. Jadi memang juga kalau suara itu kan al-hats hujah. Al-hujah itu biasanya suara kedua itu. Hujah itu biasanya itu artinya di sana itu al-hats. Itu adalah berangkat haji. Berangkat itu ada di Masjidil Haram. Masjid itu adalah masjid. Jadi sama benar gitu loh. Jadi istilahnya bukan suatu bukan suatu ini itu bukan suatu kebetulan lah, tapi memang arahnya ke sana. Nah ini memang juga bolehlah kita mau mengetes suaranya nih untuk untuk mengingat lagi, mengenang lagi, jangan sampai kita dapat siraman rohani tapi jadinya pembakaran rohani sana ya. Gara-gara apa? Gara-gara suara tadi gitu. Iya. Masalahnya apa? Kita ini banyak orang yang tahu, dulu itu saya baru ingat-ingat banget aja. Cece, kamu banyak ngaji untuk apa? Untuk mendapatkan siraman rohani. Jangan sampai hati kamu panas. Sekarang orang membaca Al-Quran hatinya masih panas. Berarti kan bukan disiram, lebih bakar sekarang. Nah, ini yang jadi ininya ke kita, ini jadi PR kita. Mudah-mudahan perubahan demi perubahan kan gitu kan. Zaman sudah maju, jangan kita ikut lagi ya. Kalau ya tahun 90 ya kita pakai memang 90, tapi tahun 2023 itu pakai sistemnya 2023 ikut. Jadi istilahnya kita biar bagus, istilahnya kita punya syiar itu lebih giroh lagi. Makanya saya ingin pemirsa ini mau ngetes atau teskis lah suara yang ada di Masjid Al-Qawi. Itu adalah produk dari Pak Arman yang kami beli pengurus masjid. Nah, jadi akan dites dulu nih sama yang makomnya. Kalau saya tidak makom gitu. Jadi istilahnya kalau saya makom rumah juga ya. Jadi saya ingin mendengarkan karena ini adalah memanjakan telinga ya. Kalau telinga kita tidak dimanjakan dengan suara-suara yang merdu, kita boring sendiri. Jadi telinga itu adalah sangat sensitif kalau kita dengar banget. Gitu. Mari kita para penonton itu ingin mendengarkan. Ada lagi Pak Arman yang mau ditanyakan lagi? Monggo silakan sebelum kita tutup acaranya. Baik, kita sekarang demokan aja. Mungkin bisa disuarakan. Ini sengaja kami menggunakan sedikit efek reverberasi, efek delay agar suaranya. Jadi ini bukan karena faktor akustik, memang sengaja kita bikin delay agar lebih enak kita dengar. Coba deh. Waktu nama silakan. Silakan. Start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الضالين. Amin. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Saya jelas sekali lagi sudah. Satu ayat lagi. Silakan. Begitu besar kan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar Biasa. biasa. Sangat berkualitas. Memang yang membaca Qori pakai sound systemnya memang yang sangat luar biasa, menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Jadinya yang salah sebenarnya operatornya nih, bukan mic-nya gitu loh, operatornya. Tergantung siapa yang memegang kan seperti itu. Ini tadi anak tinggal on off. Di bawah kan nggak ada yang perlu diatur-atur, nggak ada yang perlu diatur. Jadi misalnya saya nih, suara saya misalnya agak besar ya. Mohon maaf mungkin tidak sedahsyat. Ustaz, ini suara saya nggak besar. Apa suara saya besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Ya kan? Meskipun saya suara saya besar, ya enggak, tidak akan ada terlalu di apa namanya mau mikrofon awal dulu sebenarnya udah tadi ada bikin apa data itu. Terima kasih. Dia tidak popping. Suara yang luar biasa itu. Oh ini. Mungkin itu ya, dan situlah suara-suara yang memang sangat merdu sekali, suara yang sangat indah sekali, yang memang hari ini menjadi momentum buat kita. Siapa yang megang, yang memang itu adalah itu jadi akan menjadikan semuanya itu benar-benar sangat gitu dan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.